Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dwi Astuti dengan NIM T1A023176. Di sini saya akan mempresentasikan topik mengenai deteksi dan identifikasi nematoda Rhodopulus similiscope pada tanaman hias Anthurium andreanum. Nematoda Rhodopulus similis merupakan hama karantina penting yang bersifat invasif dan destruktif. Ditemukan di berbagai negara tropis dan subtropis. Nematoda ini bersifat endoparasit migratori dan menyerang lebih dari 250 jenis tanaman inang seperti pisang, kopi, jahe, dan lada. Serangan Rhodopulus similis pada tanaman hias seperti Anthurium andreanum menurunkan produksi bunga hingga 50%. Indonesia pernah menerima notification of compliance dari Jepang dan Korea Selatan akibat temuan nematoda ini pada ekspor tanaman hias. Oleh karena itu, deteksi dan identifikasi yang akurat diperlukan untuk mencegah penyebaran dan menekan kerugian ekonomi. Adapun klasifikasi dari Rhodopulus similis merupakan kingdom Animalia, phylum Nematoda, kelas Saccharinidae, ordo Tilensida, famili Pratilenidae, genus Rhodopulus dan spesies Rhodopulus similiscope. Dan adapun bioekologi Rhodopulus similis merupakan nematoda endoparasit migratori hidup di jaringan akar tanaman dan membuat terowongan atau burrow yang merusak sel akar. Menyerang berbagai inang di daerah tropis dan subtropis termasuk pisang, kopi, jahe, lada, dan tanaman hias. Bereproduksi secara seksual dan partenogenesis, sehingga populasinya cepat meningkat. Tumbuh optimal pada suhu 25-30 derajat Celcius dan kondisi tanah lembab, serta dapat bertahan di akar mati atau tanah lembab hingga kondisi lingkungan kembali mendukung. Adapun penyakit pada Anthurium andreanum disebabkan oleh serangan nematoda Rhodopulus similis yang bersifat endoparasit migratori. Nah, nematoda ini hidup dan berpindah dalam jaringan akar tanaman dengan cara menembus korteks akar melalui luka atau celah alami. Saat berada di dalam jaringan, Rhodopulus similis akan memakan sel-sel akar dan menghancurkan struktur korteks, sehingga menimbulkan nekrosis atau jaringan mati pada akar. Kerusakan tersebut menghambat proses penyerapan air dan unsur hara, menyebabkan tanaman mengalami kekurangan nutrisi dan air. Penyebaran nematoda ini dapat terjadi melalui alat pertanian yang terkontaminasi, percikan air, tanah, serta bahan tanam seperti stek batang, sehingga mudah menular antar tanaman di lahan pembibitan. Terlihat pada gambar sebelah kiri, pada bagian A itu tanaman sehat dan pada bagian B itu tanaman sakit. Nah, di bawahnya ada gambar lagi. Nah, gambar itu menunjukkan kerusakan tanaman akibat infeksi nematoda Rhodopulus similis. Pada bagian akar tanaman terlihat daun layu, menguning atau klorosis, dan tanaman menjadi mudah roboh. Pada bagian bawah, sistem akar membusuk, berwarna coklat kehitaman, dan jaringan korteks akan hancur akibat aktivitas makan nematoda yang menembus jaringan akar. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan penyerapan air dan nutrisi terganggu, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi kerdil dan produktivitas menurun drastis. Gejala infeksi Rhodopulus similis pada tanaman Anthurium andreanum umumnya tampak pada bagian akar dan daun. Pada bagian akar, terlihat adanya lesi berwarna coklat kehitaman dan busuk yang dimulai dari ujung akar, kemudian menyebar ke seluruh jaringan akar. Akibatnya, akar menjadi rapuh dan kehilangan fungsi fisiologisnya. Jika serangan sudah parah, gejala akan muncul pada bagian atas tanaman berupa daun klorosis menguning, layu, serta pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Menurut hasil penelitian, kepadatan populasi Rhodopulus similis di akar Anthurium mencapai rata-rata 278 ekor per 5 gram akar, menandakan tingkat serangan yang tinggi. Gejala awal yang seringkali tidak terlihat karena kerusakan terjadi di bawah tanah, sehingga deteksi dini di lapangan menjadi sulit dilakukan. Terlihat pada gambar, pada bagian C menunjukkan gejala busuk pada akar yang dimulai dari ujung akar, dan pada bagian D gejala lesi berwarna coklat kehitaman pada akar. Selanjutnya ada patogenesitas. Nematoda Rhodopulus similis bersifat patogen kuat terhadap berbagai tanaman inang, termasuk Anthurium andreanum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan nematoda ini menimbulkan penyakit berbeda-beda, tergantung pada asal isolat dan jenis tanaman inangnya. Pada tanaman Anthurium andreanum di Cipanas,
Rhodopulus similis terbukti menimbulkan kerusakan jaringan akar berupa lesi dan busuk akar yang menyebabkan penurunan daya serap air serta nutrisi. Populasi tinggi di akar rata-rata 278 ekor per 5 gram akar, menunjukkan tingkat patogenesitas yang serius. Selain menyerang secara langsung, Rhodopulus similis juga sering berasosiasi dengan patogen lain, seperti Meloidagin spp atau Fusarium toxisporum, yang dapat memperparah gejala penyakit dan mempercepat kematian tanaman. Terlihat pada gambar, pada bagian A, menunjukkan bentuk tubuh Rhodopulus similis jantan yang ramping dan agak melengkung. Nah, tubuh yang lentur ini membantu nematoda bergerak di dalam jaringan akar untuk mencari betina saat reproduksi. Pada bagian B, kepala jantan, tampak adanya stilet, yaitu alat seperti jarum pada mulut yang berfungsi untuk menembus dan menusuk sel korteks akar. Melalui stilet ini, nematoda menyedot cairan sel tanaman dan menyebabkan kerusakan tanaman. Pada bagian C, ekor jantan memiliki struktur bursa, yaitu sayap ekor dan spikula yang berperan dalam proses kopulasi. Meskipun tidak langsung terkait dengan kerusakan tanaman, organ ini penting dalam reproduksi sehingga populasi nematoda dapat meningkat cepat di dalam inang. Pada bagian D, tubuh betina. Betina memiliki tubuh lebih besar dari jantan. Nah, terlihat adanya vulva di bagian tengah tubuh antara 50-57% dari kepala. Betina dewasa merupakan fase yang paling merusak karena aktif menggali dan berpindah di dalam jaringan akar sambil bertelur. Pada bagian E, kepala betina. Terlihat stilet yang kuat dengan knob atau pangkal stilet yang jelas. Nah, struktur ini merupakan senjata utama nematoda dalam menyerang akar tanaman. Melalui stilet tersebut, betina menembus dinding sel dan menghisap cairan sitoplasma, menimbulkan nekrosis dan lesi coklat kehitaman pada akar Anthurium andreanum. Dan pada bagian F, yaitu ekor betina, berbentuk runcing dan tumpul di ujungnya. Bentuk ini mempermudah pergerakan di jaringan akar serta meninggalkan saluran atau terowongan yang kemudian menjadi jalur infeksi sekunder bagi mikroorganisme lain seperti jamur dan bakteri. Nah, jadi makna biologis pada gambar ini memperlihatkan atau menjelaskan mengapa Rhodopulus similis itu sangat patogen. Karena Rhodopulus similis itu mempunyai stilet, yaitu alat utama perusak sel akar. Yang kedua, memiliki mobilitas yang tinggi, yaitu membuatnya mudah berpindah dari satu akar ke akar lainnya. Dan yang ketiga, bereproduksi secara cepat. Dia memungkinkan populasi berkembang pesat di dalam akar tanaman hias. Adapun cara pengendaliannya, untuk mengendalikan serangan Rhodopulus similis pada tanaman Anthurium andreanum, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sanitasi alat pertanian guna mencegah penyebaran nematoda, menggunakan media tanam yang bebas dari kontaminasi, serta melakukan pengawasan ketat melalui prosedur karantina untuk mencegah masuknya nematoda dari luar. Selain itu, deteksi dini dan penanganan segera sangat penting agar infeksi tidak menyebar lebih luas dan kerugian dapat diminimalkan. Adapun kesimpulan dari materi ini, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Susilawati et al., dapat disimpulkan bahwa nematoda Rhodopulus similis telah terdeteksi pada seluruh akar sampel tanaman hias Anthurium andreanum yang diambil dari Desa Ciherang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Identifikasi yang dilakukan secara morfologi, morfometri, dan molekuler menunjukkan hasil yang konsisten bahwa spesies nematoda tersebut merupakan Rhodopulus similis. Serangan nematoda ini menyebabkan gejala berupa lesi berwarna coklat, kehitaman, dan busuk pada akar yang berakibat pada penurunan daya serap akar, daya serap air, dan nutrisi oleh tanaman sehingga pertumbuhan menjadi terhambat. Penemuan ini menunjukkan bahwa Rhodopulus similis merupakan salah satu hama penting dan berpotensi mengancam komunitas tanaman hias di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah pengendalian yang efektif melalui sanitasi alat pertanian, penggunaan media tanam bebas nematoda, serta pengawasan karantina untuk mencegah penyebaran nematoda ini dan menjaga kualitas ekspor tanaman hias di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.